Sekarang saya mau mengajak kalian untuk belajar menulis bahasa Mandarin. Pertama-tama yang harus kalian persiapkan atau yang kalian perlukan, pertama itu buku kotak, pensil, dan penghapus. Kalian harus menggunakan pensil ya, supaya mudah untuk dihapus ketika salah. Jangan pakai pulpen. Ketika kalian ingin belajar menulis, itu kuncinya ada dua, sabar dan rutin. Karena belajar menulis Mandarin itu agak sulit, jadi harus sabar dan harus rutin, pelan-pelan, supaya bisa sehari atau 2 hari, atau lebih bagus setiap hari, biar cepat bisa, cepat ingat dengan tulisan Mandarin. Untuk pertama itu pengenalan terlebih dahulu. Pengenalan huruf Mandarin meskipun nampak rumit, tapi sebenarnya tidaklah rumit, karena terdiri dari goresan-goresan yang beraturan. Kalau kita sudah tahu tekniknya, itu sangat mudah sekali. Goresan-goresan tersebut merupakan gabungan dari 6 goresan dasar, yaitu berupa titik, garis horizontal, garis vertikal, diagonal ke kiri bawah, diagonal ke kanan bawah, dan diagonal kanan ke atas. Jadi goresan-goresan yang lain itu termasuk revolusi dari goresan-goresan ini. Kalau kita sudah tahu tekniknya, pasti bisa untuk mengingatnya. Belajar dari yang pertama, yaitu titik, goresan titik. Dalam bahasa Mandarin disebutnya tien atau titik. Penulisannya dari kiri atas ke kanan bawah dan pendek. Kita latihan, ingat ya, dari kiri atas ke kanan bawah dan bentuknya pendek. Kita mulai ya. Tulis 1 kali, tulis 2 kali, tulis 3 kali. Lakukan sampai selesai supaya mudah diingat dan terbiasa. Jadi harus sabar dan rutin. Goresan yang kedua, yaitu horizontal, garis horizontal. Cara menulisnya dari kiri ke kanan, panjang dan lurus bentuknya. Kita tulis yang pertama, tulis lagi sampai selesai, tulis lagi sampai selesai supaya mudah diingat. Jadi ini adalah garis horizontal. Ingat ya, dari kiri ke kanan. Lanjut ke goresan yang ketiga, yaitu vertikal, garis vertikal. Cara nulisnya dari atas ke bawah, berbentuk panjang dan lurus seperti tongkat atau seperti tiang, seperti huruf I besar. Kita mulai tulis yang pertama, tulis kedua,
tulis ketiga, dan seterusnya sampai selesai supaya bisa diingat dan bisa dipahami, dan tangannya juga supaya terbiasa, terlatih. Ini adalah garis vertikal di atas ke bawah. Lanjut ke goresan yang keempat, yaitu garis diagonal atas ke kiri bawah. Kita sering menyebutnya diagonal kiri bawah. Dalam bahasa Mandarin itu pie. Untuk mengingatnya itu yaitu diagonal kiri ke bawah. Oke, dari kanan atas ke kiri bawah yang berbentuk panjang dan melengkung. Sekarang kita latihan menulis. 1, 2, 3, dan seterusnya. Lakukan seperti ini sampai habis, sampai menghabiskan kotak-kotak supaya kita lebih paham maksudnya, biar kagak lupa, biar gak cepet lupa, biar cepet ingat dan terbiasa menulis seperti ini, jadi tangannya gak bakalan kaku. Sekarang lanjut ke diagonal kanan bawah. Cara menulisnya dari kiri atas ke kanan bawah, berbentuk panjang dan melengkung, sedikit melengkung ya, gak terlalu melengkung. Sekarang latihan menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan seterusnya sampai selesai untuk lebih mengingatnya supaya tidak mudah lupa. Ingat ya, cara menulisnya dari atas kiri ke kanan bawah. Selanjutnya kita akan membuat goresan diagonal kanan atas. Cara menulisnya dari kiri bawah ke kanan atas, berbentuk sedang dan sedikit melengkung. Sekarang kita latihan menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya sampai selesai. Lakukan seperti itu berulang-ulang untuk lebih mengingat, supaya lebih ingat. Dan tangan ini adalah materi pertama, mungkin lebih membosankan karena kita belum masuk ke materi, baru belajar goresan-goresan. Sekarang kita latihan menulis. Huruf-hurufnya merupakan gabungan dari goresan-goresan yang tadi kita pelajari. Sekarang kita latihan. Lihat goresan pertama. Ini saya ulangin lagi ya. Gabungan goresan-goresan. Yang pertama, horizontal dan vertikal digabungkan menjadi satu dan menjadi seperti tanda
plus. Ini lagi ya, horizontal dan vertikal. Cara menulisnya itu horizontal dulu baru vertikal. Ya, ini itu huruf 10, angka 10 dalam bahasa Mandarin, yaitu 10. Latihan kali ini kita masih belum untuk mengenal huruf, tapi tujuannya supaya kalian lebih mengenal goresan-goresan dasar ini. Sekarang lanjut ke huruf kedua, yaitu seperti ini. Ini dibaca ren atau orang. Dalam bahasa Mandarin orang itu adalah ren. Lihat ya caranya. Sekali lagi latihan seperti ini, dari atas ke bawah, dari atas lagi ke bawah. Lanjut yang ketiga. Di sini ada 3 goresan horizontal, vertikal, dan diagonal kanan atas. Kita ulangi lagi ya, vertikal, horizontal, dan diagonal kanan atas. Cara penulisannya harus sesuai ya, dari horizontal, vertikal, dan diagonal bawah ke atas. Ini 3 huruf untuk kalian latihan menulis huruf Mandarin. Dalam 3 huruf ini ada 5 goresan dari 6 goresan yang tadi kita pelajari. Kalian bisa mengulang sebanyak mungkin supaya tangan kalian terbiasa, tidak kaku lagi untuk menulis bahasa Mandarin ini. Ini adalah materi goresan-goresan yang mendasar. Ini dulu latihan hari ini atau materi hari ini. Selamat mencoba, semoga kalian bisa, semoga kalian sukses dalam menulis bahasa Mandarin atau membaca huruf Mandarin. Selamat mencoba. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye bye. Semoga bermanfaat.